Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi hari ini Pak Sugeng bisa berhadapan dengan anak-anak sekalian. Mudah-mudahan dalam rangka pembelajaran ini kita tetap diberikan kesehatan, namun anak-anak tetap menggunakan protokol, gunakan masker. Pertama sekali, anak-anak sekalian, hari ini hari Selasa, tanggal 16 Maret 2021, kesekian kali Pak Sugeng berhadapan dengan anak-anak sekalian. Namun sebelum pembelajaran materi bahasa Indonesia tentang struktur dan kebahasaan menulis surat pribadi maupun surat dinas, marilah kita menundukkan wajah sejenak untuk berdoa kepada Allah SWT. Mudah-mudahan acara ini dapat berlangsung lancar tanpa aral suatu apapun. Berdoa mulai. Selesai. Anak-anak sekalian yang sudah di depan handphone kalian dan anak-anak yang masih tidur, dipersilakan untuk bangun untuk mengikuti pembelajaran. Alangkah kecewanya Bapak Ibu memberikan materi pada anak-anak sekalian, tapi anak-anak berandai-andai, tolonglah untuk ditonton, untuk didengarkan anak-anak. Ini materi-materi yang mungkin bagi anak-anak itu awam, tapi justru materi yang sangat sulit untuk anak-anak kalian. Yang kedua kalinya, sebelum pembelajaran bahasa Indonesia, anak-anak dipersilahkan mengisi daftar hadir terlebih dahulu. Pastikan anak-anak sudah mengisi daftar hadir. Daftar hadir saja tidak diisi, apalagi anak-anak nonton. Alangkah kecewanya. Tapi saya mohon anak-anak tetap mengikuti pembelajaran ini dengan baik. Saya percaya anak-anak akan diberikan yang terbaik pada masa-masa yang datang. Untuk melangkah pada sebuah materi, pada hari bulan yang lalu atau minggu yang lalu, anak-anak telah diberikan materi dari Bu Windaningrum tentang surat pribadi dan surat dinas, dari mulai mengidentifikasi, mulai menelaah, menyimpulkan isi, sampai dengan menulis surat. Pak Sugeng sifatnya hanya memberikan tambahan sedikit pada materi anak-anak, yaitu tentang struktur dan kebahasaan untuk menulis surat pribadi dan surat dinas. Akan saya kupas satu demi satu tentang unsur-unsur sebuah surat, baik itu surat pribadi maupun surat dinas. Anak-anak sekalian yang berbahagia, bahwa pada masa-masa ini surat itu sudah menjadi hal yang jadul, kurang diperhatikan oleh anak-anak karena majunya teknologi, khususnya adanya handphone yang anak-anak bisa menggunakan apapun, teknik apapun, dari mulai Google Meet, Google Drive dan sebagainya, sampai dengan WA, sampai dengan materi-materi yang lain, anak-anak paham. Jadi dengan adanya kemajuan teknologi itu, surat sudah mulai menyusut, mulai menghilang. Padahal surat itu pada suatu saat anak-anak membutuhkan membuat sebuah surat, baik itu surat pribadi yang hubungannya dengan surat izin, surat lamaran pekerjaan yang membutuhkan betul-betul kondisi yang benar. Namun pada saat ini anak-anak sekalian, kalau saya melihat secara sepintas, anak-anak kita secara umum, secara komunikasi, kata-kata, kalimat, tulisan menjadi sebuah paragraf itu sudah komunikatif benar. Hanya pada ejaan-ejaan yang kadang-kadang masih di sana sini masih banyak kekurangannya. Ya karena mungkin harus berpedoman pada perkembangan atau kemajuan dari sebuah bahasa. Jadi ada perkembangan bahasa.
kembali kepada sebuah surat, bahwa surat menurut jenis dibagi menjadi dua, yaitu surat pribadi dan surat dinas. Surat pribadi itu bentuk komunikasi tertulis yang ditulis oleh seseorang yang memiliki suatu hal, suatu masalah yang diberikan kepada orang lain atau seseorang yang lain. Namanya surat pribadi. Sedangkan surat dinas atau surat resmi adalah surat yang ditulis oleh dinas, oleh lembaga, oleh organisasi yang diberikan kepada lembaga lain, baik secara kelompok maupun secara perseorangan. Surat pribadi dibedakan menjadi dua, yaitu surat pribadi secara perseorangan dan surat pribadi secara resmi. Surat pribadi perseorangan adalah surat yang ditulis oleh seseorang yang ditujukan kepada teman, ditujukan kepada saudara, ditujukan kepada orang tua. Sehingga yang namanya surat-surat pribadi ini bahasanya boleh bahasa bebas tapi tidak boleh alay. Bahasanya harus sopan, memiliki etika. Surat kepada teman misalnya tentang ulang tahun. Surat pribadi yang ditujukan ke sekolah menjadi surat namanya setengah resmi. Surat izin. Surat izin tidak masuk sekolah, surat izin mengikuti suatu kegiatan, itu namanya surat pribadi tetapi setengah resmi. Tentunya ragam-ragam bahasa yang digunakan secara khusus, kata-kata pun harus dibedakan. Dibedakan walaupun itu bebas, harus memiliki sopan santun, etika, baik kepada apalagi kepada orang tua. Sedangkan surat pribadi yang bersifat resmi artinya bahwa surat itu dibuat oleh perseorangan secara pribadi, tetapi ditujukan kepada sebuah lembaga atau sebuah kantor atau sebuah organisasi, adalah surat resmi. Di sini yang akan saya kupas, yang Bapak kupas adalah yang hubungannya dengan surat pribadi maupun surat dinas secara sistematika atau secara urutannya. Anak-anak sekalian, pada minggu yang lalu anak-anak sudah diberikan tentang fungsi surat, tentang ciri-cirinya, kemudian tentang hal-hal yang hubungannya dengan cara menulis, dari ucapan-ucapan kata-kata. Namun Pak Sugeng akan mengupas, yaitu yang pertama hubungannya dengan surat dinas misalnya. Susunan atau sistematika surat dinas yang pertama adalah hubungannya dengan kepala surat. Nah ini saya tulis, kepala surat yang disebut dengan KOP. Kepala surat. Atau yang disebut dengan KOP. Kepala surat ini memiliki empat hal. Yang pertama, bahwa memiliki sebuah lembaga. Ada lembaganya. Misalnya pemerintah Kabupaten Kebumen, ya, pemerintah Kabupaten Kebumen, Dinas Pendidikan SMP Negeri 1 Bonorowo, itu lembaganya. Di sebelah kirinya, ini misalnya Dinas Pendidikan. SMP Negeri 1
Bonorowo. Hurufnya boleh ditentukan. Hurufnya kalau secara umum biasanya menggunakan font atau huruf, yaitu namanya TNR. TNR, fontnya itu 12. Sebuah lembaga harus digunakan dengan menggunakan huruf besar semuanya anak-anak. Syaratnya harus menggunakan huruf kapital. Diikuti di sebelah kiri ada sebuah logo. Logonya SMP Negeri Bonorowo. Kalau tidak ya logonya, karena di sana ada Dinas Pendidikan, berarti di sini logonya adalah Tutwuri Handayani atau logo yang ada gambarnya Sriti itu. Ada logonya. Jika logo ini ada di sebuah pertokoan, misalnya diberi logo BHS, tulisannya logonya BHS. Apa itu BHS? Bank Harapan Santoso. Atau ada logo yang namanya logo TB, tulisannya TB, Toko Bangunan. Ini logo apapun yang penting, entah itu sebuah gambar, entah itu sebuah kata atau huruf, itu namanya logo. Di sebelah bawah, di bawahnya lagi ada tulisan jalan. Nah, jalan, misalnya Jalan Ampera. Jalan Ampera, nomor 18. Nomor 18, misalnya di sini ada Kebumen, Kebumen. Alamat ini anak-anak, jalannya tidak boleh disingkat. Kadang-kadang sudah terlanjur salah, ya sudah JLN titik. Sebaiknya jalan ini di Jalan Ampera, nomornya jangan NO, tapi lengkap nomor 18 Kebumen. Itu nomornya, tulisannya nomor. Sedangkan hurufnya anak-anak, hurufnya pada penggunaan jalan ini boleh lebih kecil dari huruf lembaga. Misalnya tadi di atas itu 12 font, ini boleh menggunakan 8 font. Jadi ukurannya 8 saja. Harus 8 Pak? Tidak, di bawahnya 12. Tetapi tolong, kalau menggunakan font itu 8, kecil kan, lebih kecil, dan hurufnya itu besar kecil saja, bukan besar semuanya tapi besar kecil, sehingga supaya lebih ekstrem, lebih jelas, maka Jalan Ampera nomor 18 ini Kebumen dipertebal, kecil tapi tebal, sehingga akan mencolok atau akan kelihatan lebih dominan. Itu syaratnya seperti itu. Jadi hurufnya juga dibedakan, besar, kecil, kemudian menyesuaikan. Kalau besar banget juga tidak bagus, 14 kegedean ya, besar tidak bisa. Ya bisa tapi kurang sempurna. Ada logonya. Kemudian di bawahnya di garis bawah. Ini sebagai garis komandonya, itu ada sebuah kop. Jadi ini adalah kopnya. Nomor 2, tanggal anak-anak. Tanggal itu sebaiknya anak-anak menuliskan lengkap. Tanggal, koma, tanggal, misalnya hari ini tanggal berapa? Tanggal 16 Maret 2021. Pak, kalau tanggal itu disingkat boleh tidak Pak? 16/3/2021. Untuk tanggal 16/3/2021 ini itu tidak diperkenankan, kecuali kalau di sana disediakan kotak-kotak, ada sebuah kolom-kolom kotak-kotak baru, ya, boleh ini. Nah, ini bisa seperti ini. Nah, seperti ini ada kotak-kotaknya, mungkin baru bisa diberi strip. Diisi saja tanggal berapa? Tanggal 16
Nah, ini. Jadi kalau seperti ini harus lengkap 16 Maret. Kemudian menulis misalnya Januari atau mungkin Februari. Anak-anak harus tahu pedomannya. Februari itu pakai P atau F. Yang benar pakai F. Februari. Anak-anak menulis November, yang benar apa? Yang benar pakai V. November. Karena kebiasaan lah, kayak gitu apa-apa lah P ya salah, tapi nanti kalau untuk tes tidak ada. Jadi harus pakai V. November. Itu seperti itu. Tanggal. Yang ketiga hubungannya dengan nomor, anak-anak, nomor titik 2. Nomor ini digunakan untuk nomor-nomor bisa pada sebuah kantor itu menggunakan nomor yang sifatnya nomor pengeluaran atau nomor pemasukan. Sebuah sekolah mengeluarkan nomor, misalnya sekarang ini baru yang pertama nomornya mengirim sebuah surat tentang kegiatan lomba, misalnya nomornya pertama, misalnya 001 baru yang pertama, garis miring, misalnya tentang apa sih? Oh, tentang Hardiknas misalnya, ini Hardiknas, tentang Hardiknas. Atau kemudian bulannya berapa? Bulan 3. Tahunnya berapa? 2021. Oh, jadi nanti di sana ada catatan sebuah pengeluaran surat itu ada di surat ada tulisan nomor 101 bulan Maret tahun 2001 ada surat keluar, yaitu tentang di situ tulis tentang surat, misalnya surat lomba baca puisi misalnya yang melakukan sekolah lomba untuk sekolah yang lain lah gitu, seperti atau mungkin OSIS saja, OSIS organisasi siswa intrasekolah juga seperti ini. Setelah nomor diikuti dengan lampiran. Lampirannya menulis yang benar adalah misalnya 1 lembar ya tulis 1 lembar atau 1 halaman. Tidak perlu dikurang-kurang anak-anak. Kadang-kadang 1 dijelaskan di sini 1 lembar. Ini tidak perlu. Cukup saja 1 lembar, 2 lembar, 3 lembar. Saja untuk lampiran keterangannya. Yang ketiga setelah lampiran adalah perihal. Nah, tak hapus dulu. Perihal. Titik 2. Perihalnya masalah apa? Tentang undangan. Nanti undangan ini boleh dilengkapi undangan pengambilan rapot, jelas boleh, tidak masalah dilengkapi undangan pengambilan rapot. Tapi biasanya cukup undangan, nanti isinya penjelasan pembaikan rapot itu di bawah. Pada itu di surat di isinya hari tanggal itu nanti. Jadi undangan, tidak usah dititik. Baru melangkah pada yang berikutnya adalah alamat surat. Ini alamat surat. Artinya surat itu ditujukan kepada siapa? Sekarang baik itu resmi maupun tidak resmi, surat pribadi maupun surat dinas, tidak menggunakan kepada anak-anak. Nanti kalau anak-anak ikut kegiatan apa, ada tes itu kepadanya tidak ada sudah sekarang. Masih ada kepada terus itu. Nanti jebakan itu. Jadi langsung yang benar YTH titik Bapak garis miring Ibu
Bapak Ibu garis miring wali. Nah, wali siswa misalnya. Jadi atau di sini boleh diganti dengan Bapak Ibu pun bisa digunakan. Bapak Ibu diganti dengan yang terhormat orang tua garis miring wali siswa. Boleh. Kenapa? Orang tua kan anak kan punya orang tua. Kalau orang tua sudah tidak tidak ada, katakanlah bisa diwalikan ke kakaknya, ke pakliknya, ke pamannya, ke simbahnya, kakeknya, neneknya, namanya wali. Jadi undangannya yang terhormat orang tua garis miring wali siswa kelas berapa? Kelas 7, 8, 9 SMP Negeri 1 Ponorogo. Jangan di tempat, tapi di SMP Negeri 1 Ponorogo. Ini adalah untuk sapaan anak-anak. Sedangkan secara surat pribadi, Bapak Presiden yang terhormat boleh. Lengkap. Bapak Presiden yang terhormat boleh. Itu surat pribadi. Bapak, saya siswa kelas 1, kelas 7 SMP Negeri 1 Ponorogo. Atau mungkin bahwa selama beberapa hari saya tidak masuk bersama dengan teman-teman karena di daerah saya baru ada, istilahnya itu baru ada bencana misalnya. Boleh diceritakan itu. Nanti isinya apa. Nah, ini adalah mengenai yang terhormat. Jadi tanpa walaupun pribadi maupun nas tidak menggunakan kata kepada. Tetapi kadang-kadang ini kebiasaan, jadi salah. Itulah untuk yang berikutnya tentang surat pribadi. Setelah itu baru melangkah pada, di sini saya singkat namanya ASPIP. Nah, ASPIP SN. ASPIP ini A-nya adalah tadi alamat ya. Alamat surat ini adalah salam pembuka. Boleh. Misalnya dengan hormat. Nah, dengan hormat, koma. Atau mungkin sebelumnya ada jangan double-double. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus nanti salam taklim kebanyakan. Jangan dua anak-anak, cukup salah satu. Kalau sudah assalamualaikum ya tidak pakai salam hormat atau dengan hormat tidak usah, tidak apa-apa. Tapi kalau sudah ada dengan hormat silahkan. Karena tidak semuanya itu tidak mesti harus assalamualaikum karena sifatnya umum. Setelah melangkah pada salam ini baru pembukaan. Ya, pembuka atau pendahuluannya, benar. Jadi untuk pendahuluan atau namanya paragraf pembuka dengan hormat. Koma, mengharap kehadiran Bapak Ibu wali siswa kelas 7, 8, dan 9. Besok pada anak-anak sekalian, anak-anak bisa menggunakan mengharap atau mengharapkan, berdasarkan atau berdasar. Kalau kalimat itu sudah memiliki objek, ini berarti mengharapkan kehadiran
Ini berarti tidak pakai kan. Mengapa hanya mengharap? Karena masih ada kata, ada predikannya kehadiran. Yang benar bagaimana Pak? Ya sudah seperti ini. Kalau kita menggunakan mengharapkan ada katakannya, kalau ada kannya di sini, maka kehadirannya dihilangkan. Jadi mengharapkan apa? Kehadiran Bapak Ibu, karena ini kada dianggap subjek, dianggap subjek predikat, maka ini mengharapkan kehadiran. Jadi cukup mengharap saja, jangan pakai kan, karena ada kata kehadiran. Berdasarkan keputusan rapat, itu salah. Yang benar berdasar keputusan rapat. Kalau keputusan dihilangkan, maka berdasarkan rapat, itu yang benar. Nih, sepele itu Bapak Ibu. Maaf anak-anak. Jadi berdasarkan itu. Jadi kata-kata berdasarkan. Oke, kembali. Nah, aslinya anak-anak pada hari tanggal. Nah, ini. Sebetulnya kalimat itu masih terusnya pada hari tanggal, jam dan sebagainya masih terusnya. Tapi supaya tidak supaya kelihatan itu terbaca, maka ditulis di bawahnya pada hari, tanggal. Kemudian waktu, tempat, acara. Kenapa Pak Sugeng menuliskan kata hari itu kecil? Hanya kecil, tanggalnya kecil, waktunya kecil, tempatnya kecil, acaranya kecil, hanya kecil. Karena kata-kata ini masih terusnya ini anak-anak. Mengharapkan kehadiran pada hari terusnya, ini terusnya. Jadi ini tidak berdiri sendiri. Maka Pak Sugeng tidak menuliskan hari ini. Maka sebaiknya pakai huruf kecil, jangan H besar. Enggak boleh. Karena kebiasaan menjadi salah. Wah, biasanya kayak gila. Memang komunikasi ya, betul. Tapi ini sebaiknya hanya kecil hari tanggal. Itu alasannya karena masih satu paragraf dengan di sana. Tadi mengharapkan kehadiran, misalnya pengambilan rapot tanggal berapa ya Pak tepatnya? Misalnya tanggal 19 ya. Pengambilan rapot hari, misalnya hari ini boleh hari Sabtu, S-nya besar. Ini karena sudah beri sendiri, hari Sabtu, tanggalnya 19 Maret 2021. Terus waktunya pakai pukul atau jam? Pakai pukul. Boleh disingkat dengan atau lengkap aja pukul 8 titik sampai dengan pukul 12.00 waktu Indonesia bagian Ponorogo. Itu waktu Indonesia bagian barat. Pukul, kenapa tidak jam Pak? Karena jam itu menyatakan benda, bukan waktu. Itu jam itu benda. Tapi karena kebiasaan, ini jam piroyo. Sebetulnya harus dipukul piroyo, pukul telu tok. Nah, itu. Jadi yang benar itu menggunakan kata pukul, jangan jam anak-anak. Tuh. Berikut. Acaranya apa? Acara adalah pengambilan rapor. Pakai R, jangan pakai rapot, itu jadi repot. Aslinya rapot ini diganti dengan pengambilan hasil nilai siswa, hasil penilaian itu rapot. Tempatnya di sekolah di SMP Negeri 1 Ponorogo. Itu sama dengan sudah pada ini di tadi pendahuluan, kemudian isinya ini sudah pada isi. Isinya, sedangkan terakhir adalah di sini demikian. Ini penutupnya ini, demikian atas kerja sama. Jangan pakai kerja samanya, kalau kerja sama digandeng. Atas kerja samanya gandeng, kalau kerja samanya itu terpisah salah. Yang benar kerja sama, kami mengucapkan terima kasih. Jangan pakai banyak.
Saking senangnya kami mengucapkan banyak terima kasih. Nggak usah pakai banyak berlebihan ya. Jadi cukup mengucapkan terima kasih. Itu penutupnya. Di bawah adalah hormat. Hormat kami atau hormat saya. Setelah hormat kami, di bawah ada jabatan. Kalau di RPP itu ada jabatannya guru mata pelajaran. Ada lagi, di sini ada jabatannya adalah misalnya sebagai sekretaris atau mungkin sebagai sekretaris ditulis saja, tulis nama kemudian tandang. Dari bawahnya di sampingnya ada mengetahui. Nah, ini ada mengetahui. Kalau yang membuat itu kepala sekolah, misalnya ijazah itu kan yang membuat kepala sekolah, maka di sana jangan mengetahui, mengesahkan. Kalau yang membuat orang lain, maka mengetahui. Kepala sekolah mengetahui. Yang membuat bukan pimpinan, maaf. Yang membuat bukan pimpinan, orang lain, itu maka namanya mengetahui. Kalau yang membuat itu sekolah atau pimpinan, itu maka ditulis mengesahkan. Ijazah itu mengesahkan, bukan mengetahui. Karena apa? Karena hubungannya dengan ini. Memperkuat surat. Itu hubungannya dengan surat dinas. Kemudian untuk surat ini saja saya kembali pada tanggal anak-anak. Tanggal saja, tahunnya jangan terlalu jauh. Masa tahunnya 2045 kejauhan. Tahunnya ya cukup 2021 atau 20 lah. Jangan di apostrof, jangan disingkat ya, tidak boleh. Koma 20. Tidak boleh itu. Ya, jadi harus lengkap. Nanti kalau ada tahun berikutnya tidak tahu tahun berapa lagi 1940 ya tahunnya ya di sini depannya apa 1940 suatu saat nanti itu generasi ke depan gitu. Jadi tidak boleh di apostrof, tidak boleh di koma. Artinya bahwa itu adalah mewakili. Ya secara praktis emang sih seperti itu. Ya. Surat pribadi, kembali pada pribadi ini saya tulis itu surat pribadi. Kemudian surat pribadi. Surat pribadi itu yang pertama urutannya, kalau saya membuat rumus adalah ASCII. Nah, ASCII ini di sini ya. ASCII PSN. Nah. A-nya adalah alamat dan tanggal surat. S-nya salam pembuka. K-nya adalah kalimat pembuka, kemudian ini adalah inti atau pokok permasalahannya. P-nya adalah penutup surat, ini salam penutup, ini penutup, ini salam penutup, ini adalah kemudian nama dan tanda tangan. Jadi urutannya adalah yang pertama adalah alamat dan tanggal surat. Yang nomor 2 adalah salam pembuka. Ini surat pribadi. Salam pembuka itu bebas. Salam rindu, salam kangen, salam rindu, salam hangat, boleh ya, bebas salamnya. Kemudian yang berikutnya K-nya adalah kalimat pembuka. Halo ayah, halo bunda, apa kabar ibu? Sudah lama tidak bertemu, mudah-mudahan ibu selalu sehat walafiat, tidak kerasa apapun. Ini adalah sebagai kalimat pembuka. Kemudian intinya bahwa mohon maaf ibu, aku ada di daerah di Jakarta Selatan. Saya baru mengikuti kegiatan Jambore Nasional misalnya selama 3 hari. Mudah-mudahan saya di sini sehat. Itu adalah intinya di situ. Kemudian saya harap ibu jangan cemas. Mudah-mudahan ibu selalu sehat dan saya juga tetap baik-baik saja. Itu penutupnya seperti itu anak-anak. Jadi yang pada ini penutupnya, salam penutupnya. Kemudian pada akhirnya salam penutup, hormat salam dari Ananda. Salam Ananda. Misalnya Andi, ya, seperti itu. Kemudian tanda tangan. Kemudian yang terakhir tadi pada surat dinas itu boleh ditambahkan ada yang namanya di sini ada tembusan tadi ada NB. Not bin ya, not bin ini adalah tembusan yang di surat itu dibuat terangkap beberapa untuk
yang diberikan yang terkait itu, jumlahnya berapa, misalnya ada catatan, ada tambahan dari untuk yang bersangkutan, untuk siapa. Kalau di KK itu ada untuk pribadi, untuk RT, untuk RW, atau untuk desa, seperti itu ada tembusannya. Dan jangan lupa kalau itu dari sekolahan ada mengetahui, maka tolong ditambahkan dengan cap sekolah, untuk cap sekolahnya sebagai memperkuat sebuah surat itu. Demikian yang dapat Pak Sugeng sampaikan. Anak-anak sudah beberapa menit saya sajikan, maunya praktis, tapi saya kasihan pada anak-anak. Mudah-mudahan tetap eksis dan silahkan tonton terus, kemudian subscribe ya, di subscribe untuk saya. Mudah-mudahan anak-anak selalu sehat walafiat, dan terima kasih atas perhatiannya. Akhirnya wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.